Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami pada hari ini yang berjudul At-Tabayun. Isi dari materi kami pada hari ini yaitu pengertian tabayun, langkah-langkah bertabayun, manfaat bertabayun, kemudian nanti ada nisbah tamsil. Materi pertama yakni tentang pengertian tabayun yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian tabayun. Tabayun berasal dari kata tabayyana yatabayyanu tabayyun, yang berarti jelas, terang, atau tampak. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, beliau berpendapat bahwa kata fatabayyanu itu mempunyai arti telitilah dan bersungguh-sungguh. Kemudian ditemukan beberapa pendapat lain, yakni diantaranya pendapat dari Mawardi Siregar. Menurut Mawardi Siregar, menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul Tafsir Tematik tentang Seleksi Informasi, sebagaimana dia telah mengutip dari buku Asy-Syaukani yang berjudul Fatih Al-Qadar, bahwa kata tabayun itu ialah al-ta'aruf wa tafahus, yang berarti mengidentifikasikan dan memeriksa atau mencari tahu masalah atau berita yang sedang terjadi. Kemudian pendapat kedua, menurut Roslan Umar, beliau menafsirkan dalam jurnalnya yang berjudul Pendekatan Konsep Tabayun dalam Isu Falak Kontemporer. Menurutnya ada perbedaan pendapat dari ahli qiraat dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kata fatabayyanu, pada umumnya ahli qiraah membaca fatabayyanu, sedangkan qiraat lain membacanya dengan fatabayyana. Akan tetapi memiliki makna yang sama, yaitu tunggulah suatu berita sehingga terbukti kebenarannya dan jangan terburu-buru menerimanya. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu menurut Erwan Effendi. Menurutnya tabayun berasal dari kata kerja tabayyana. Masdarnya at-tabayyun, memiliki arti mencari kejelasan atau kebenaran suatu fakta secara teliti dan hati-hati. Apalagi di zaman sekarang ini sangat penting untuk melakukan tabayun supaya terhindar dari prasangka buruk. Allah juga memerintahkan supaya setiap menerima berita atau informasi itu hendaknya kita berhati-hati dan mencari bukti kebenarannya. Kata tabayun itu memang sangat banyak pengertiannya, akan tetapi semuanya mempunyai titik makna yang sama. Menurut penulis, menurut saya sendiri, pengertian tabayun lebih condong kepada pendapatnya Effendi yang menyelidiki mencari tahu berita sampai tampak ataupun jelas kebenarannya. Apalagi di zaman sekarang ini, bertabayun itu sangatlah penting. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari At-Tahiratul Amali terkait langkah-langkah bertabayun dan manfaat bertabayun. Yang pertama itu langkah-langkah bertabayun. Beberapa langkah-langkah bertabayun yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu membaca. Terkait dengan berita hoaks, maka pentingnya membaca untuk mencari informasi-informasi yang akan diteliti supaya bisa membedakan antara berita yang benar dan berita yang salah. Karena tanpa membaca kita tidak bisa mengklarifikasi masalah atau berita yang terjadi. Yang kedua itu bertanya. Hal lain yang harus kita lakukan selain membaca adalah bertanya. Karena bertanya bisa membantu mencari informasi dengan valid dan benar. Sosial sangatlah banyak dan semakin mudahnya kita mendapatkannya. Sehingga
kita susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, dianjurkan bertanya kepada orang yang mempunyai pemahaman yang lebih dan kepada orang yang dapat dipercaya. C. Manfaat bertabayun. Bertabayun sangatlah penting agar tidak terjadi fitnah ataupun kesalahpahaman. Kebanyakan masih terbiasa menerima berita lalu disebarluaskan, akibatnya masyarakat tidak mengetahui antara berita yang benar dan berita yang salah. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa kita dilarang untuk menuduh tanpa mengetahui pasti kebenarannya. Seseorang akan terhindar dari permusuhan dan kesalahpahaman jika menerapkan tabayun dalam dirinya dengan baik dan benar. Selanjutnya, beberapa manfaat bertabayun dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, menjaga ketentraman masyarakat. Yang ketiga, itu kemantapan dalam hati. Yang keempat, menjaga persatuan kaum muslim dan membiasakan diri untuk berprasangka baik terhadap sesama manusia. 5. Menjauhkan keraguan serta bisikan setan. 6. Informasi yang diberikan valid. 7. Tidak mudah menyebarkan berita hoax. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tamasul dan takholul. Apa sih yang dimaksud dengan tamasul? Tamasul yaitu dua lafaz yang dapat dikatakan tamasul jika salah satu lafaznya memiliki atau menyerupai makna lafaz yang lain dari kedua lafaz tersebut terikat makna yang sama. Contohnya yaitu hamar dan tuak. Keduanya merupakan lafaz yang sedikit menyerupai namun terikat dengan makna yang sama, yaitu sebagai sesuatu yang memabukkan. Dua yaitu takholib. Takholib adalah dua lafaz yang dikatakan takholib jika makna lafaz yang satu berbeda dengan makna lafaz yang satunya. Contohnya itu seperti kuda dan gajah. Dalam hal tersebut, kuda dan gajah dapat dikatakan tamasul, yaitu karena sama-sama memiliki makna sebagai hewan. Tapi jika dilihat dari titik identitas, mereka sangat jelas berbeda. Jadi oleh karena itu mereka dikatakan dengan takholib. Baik, sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.